Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, halo semuanya. Bentar ya, nanti kita mana nih bundanya nih? Halo, kedengeran kan? Gimana? Oke, buat sahabat-sahabat semua. Halo, hai. Sehat-sehat semua ya. Tuh, dan mana nih bundanya nih? Kemana ya? Kedengeran ya, oke. Mana kendalanya berarti ya? Kita akan mencoba halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam, Mas. Ya ampun, senang banget ini. Lagi di mana, Mas? Lagi di rumah, Bunda. Masya Allah, di Bandung ya? Di Bandung. Sehat, Mas. Alhamdulillah, Bunda sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat. Lagi pada ngapain ini di rumah? Biasanya Di rumah. keliling. Udah lebih dari 3 bulan kita diam di rumah. Anak-anak dan nyonya. Tapi akunya alhamdulillah masih bisa bergerak keluar, tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yes, semangat. Ya. Aduh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kalau saya menyampaikan siapa Bunda Sally ini, sepertinya kalian gak akan percaya. Karena di usia saya yang genap sehari lagi besok 50 tahun, setengah abad. Masya Allah. Saya baru menemukan, insya Allah, amin. Baru menemukan sosok suami istri yang luar biasa. Sosok yang menginspirasi saya, yang boleh saya bilang sih, kalau bahasa anak-anak gaul sekarang, ini goks banget. Gokil banget. Jujur saja saya merasa tersanjung ketika bisa berkenalan dengan Bunda dan Ayah Ibnu yang sangat-sangat luar biasa. Saya kadang-kadang speechless kalau untuk ngomongin masalah Bunda sama Ayah Ibnu tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal nih, yang luar biasa itu uncle. Saya mah biasa di luar, keliling-keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, uncle ya. Buat followersnya uncle nih yang belum tahu nih saya siapa gitu kan. Saya ini muridnya uncle. Pengen banyak belajar dari uncle gitu kan, karena jujur aja saya tuh sangat terinspirasi sama uncle gitu. Jadi satu mimpi besar saya itu memang sekarang udah uncle jalankan gitu loh, makanya aku pengen banget banyak belajar dari uncle. Jadi kenapa sih kok dipanggilnya uncle? Coba, kenapa? Iya. Kenapa dipanggilnya uncle ya? Soalnya banyak ponakannya dipanggilnya uncle. Oh gitu. Nggak mau paman. Ya. Kalau paman katanya udah banyak, jadi
udah banyak kalau paman. Itu Mamski ya loh. Halo Mamski, ini ada nyonya tercinta, masya Allah, ya. Cantik soleha. Amin. Saya mah kagum banget. Jadi Mamski ini istri dari Uncle yang sangat luar biasa, yang ikhlas ridho. Suaminya tuh mewakafkan dirinya, waktunya, tenaga, segala pikiran, harta semua untuk sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamski, masya Allah. Aku nih pengen belajar banget gitu, gimana caranya ikhlas gitu kan. Saya wakafkan suami saya ke jalan Allah gitu. Uncle, ya, boleh nggak sih aku nanya sama Uncle gitu kan? Boleh, boleh dong. Ya, apa sih yang memotivasi Uncle untuk melakukan kegiatan sosial ini gitu kan? Sedangkan kan pasti banyak dong yang Uncle korbankan ya, maksudnya tuh untuk di jalan Allah, pastinya untuk mendapatkan ridha Allah. Cuma kita juga kan pengen gitu kan, punya motivasi sama seperti Uncle, bisa membantu sesama gitu. Minta tolong dong dikasih motivasi itu seperti apa? Sebetulnya ini jadi ceritanya cerita agak klise. Waktu itu dari seorang ibu yang melahirkan saya, yang menyampaikan semuanya ini dengan beliau lebih banyak menyampaikan dengan tersirat dibanding tersurat. Beliau hanya menyampaikan seperti ini. Jika kamu ingin dibahagiakan orang, bahagiakan orang lain. Jika kamu ingin diperhatikan oleh orang lain, perhatikan oleh orang lain. Tapi ingat, jika kamu ingin dijadikan pimpinan oleh orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain. Gitu. Selalu disampaikan seperti itu. Dan ingat, Allah menjanjikan surganya Allah itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai manfaat untuk orang lain. Dan pastinya selain yang taat beribadah. Seperti itu. Jadi kalau secara pribadi berpikirnya seperti ini, simpel aja sih. Bagaimana kondisinya ketika kita dalam kondisi yang terpuruk atau yang paling bawah, terus tidak ada orang lain yang peduli. Jadi lebih banyak semuanya itu mengintrospeksi kembali kepada diri kita. Bagaimana kita ketika kita dalam keadaan di bawah, merangkak, tapi nggak ada orang lain yang peduli, itu bisa kita rasakan seperti apa. Nah, alhamdulillah dengan itu dan dipertemukan dengan seorang wanita yang luar biasa juga, dan setelah saya sampaikan, mohon maaf, saya bilang saya mau menikahi kamu tapi dengan catatan jangan pernah larang saya untuk berkegiatan sosial. Dan alhamdulillah beliau malah setuju katanya gitu. Ya Allah, masih ada lagi nggak ya yang kayak Mamski gitu? Banyak, Bunda juga seperti itu sama. Saya justru terinspirasi, saya bercerita banyak sama Mamski juga. Jadi buat sahabat-sahabat saya yang belum pernah tahu siapa itu, saya manggilnya Bunda. Bunda Sally ini saya bilang bundanya kemanusiaan. Masya Allah. Beliau berangkat dari SMA yang langsung berani menyatakan diri menikah, dan itu sangat-sangat luar biasa. Respect saya pertama itu yang saya sampaikan, karena apa? Berarti menjauhkan diri untuk perbuatan zina. Itu yang paling dijaga sama kita. Nah, respect saya yang selanjutnya adalah ketika memulai usaha, sahabat-sahabat nih, usahanya mungkin kalian tidak akan pernah tahu, tapi bisa sampai di titik yang sekarang menjadi sepasang miliarder termuda di Indonesia. Masya Allah. Yang berangkat dari menjual kain kafan. Semua tidak akan pernah tahu apa rahasianya di balik menjual kain kafan. Ada satu hadis yang diriwayatkan, ketika kalian memudahkan orang lain untuk menemui Sang Pencipta, maka hidup kalian tidak akan pernah disulitkan, akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Luar biasa. Padahal aku baru tahu ini loh, Uncle. Allah. Iya ya, tapi bener nyata gitu kan adanya, memang alhamdulillah tuh memang dipermudahkan gitu sama Allah. Aku juga setuju sama yang tadi Uncle sampaikan tentang motivasi Uncle. Kenapa sih Uncle kok bener-bener dedikasi gitu kan, seluruh tenaga pikiran hidupnya untuk membantu sesama di jalan sosial ini. Aku pun merasa yang seperti itu gitu loh. Aku merasakan dulu aku tuh memang dari keluarga yang kekurangan. Aku sekolah aja jalan kaki gitu kan, bolak-balik, dan pulang sekolah harus masih bantu orang tua di pasar. Dan aku tuh ngerasa aku pengen jajan aja tuh uangnya nggak ada.
mau makan aja tuh susah gitu kan. Jadi memang dari situ sih, itu alasan aku yang sangat kuat kenapa aku lulus SMA itu pengen cepet berusaha gitu, pengen membantu ibu aku kan single parent, pengen bantu ibu aku, terus aku juga pengen bisa memberikan manfaat untuk orang lain, pengen bisa banyak bantu orang yang kesusahan gitu. Kadang ngerasain ya, orang susah itu penuh harapan gitu, bisa dibantu sama orang lain kayak gitu sih. Nah, Uncle, ya. Iya, aku mau nanya juga nih, maksudnya sebelum aku sama Allah semoga diberikan amanah seperti Uncle juga gitu kan, bisa turun langsung membantu sesama. Aku mau nanya dulu nih, suka dukanya gimana sih Uncle? Apa aja suka dukanya gitu ketika kita sudah niatan baik semua, ingin membantu orang tersebut, tapi ternyata mungkin ada aja gitu kan yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau akhirnya malah ada hikmahnya atau apanya. Boleh diceritain, Uncle? Oke. Ya. Gini, kalau saya alhamdulillah mungkin satu tim saya, tim sahabat Angkal Tibo pernah pasti tahu kenapa saya tidak pernah menemukan namanya kekecewaan. Jadi banyaknya sukanya aja, dukanya saya tidak pernah menemukan. Masya Allah. Satu yang menjadikan alasan kenapa saya tidak pernah menemukan dukanya, karena saya tidak pernah menggantungkan harapan kepada manusia. Itu. Jadi jangan pernah sekalipun menggantungkan harapan atau berharap lebih dari manusia, karena dia dengan kita sama. Gantungkanlah harapan kalian kepada Yang Maha Pencipta. Ya, hanya kepada Allah. Betul sih Uncle. Memang kalau kita menggantungkan harapan kepada manusia, pasti kecewa. Banyak kecewanya. Tapi kalau sama Allah, insya Allah nggak akan kecewa. Insya Allah. Karena Allah tuh sebaik-baiknya perencana, sebaik-baiknya pemberi pertolongan gitu kan, sebaik-baiknya yang maksudnya memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya tuh Allah Maha tahu, sedangkan kita kan nggak pernah tahu ya, Uncle. Iya. Uncle, persis banget itu, maksudnya aku kan tadi baru selesai nih sharing sama Ibu Nur Hayati Subakat, ownernya Wardah. Itu sama gitu loh sama Uncle. Yang pertama dia sangat peduli banget gitu kan dengan orang lain. Jadi memikirkan gitu loh kepentingan orang lain, memikirkan kebahagiaan orang lain, dan nggak pernah kecewa sama Allah gitu kan. Walaupun pertamanya tuh bisnisnya tuh rumahan, terus akhirnya pernah kebakaran, tapi nggak pernah kecewa gitu. Selalu berharap kepada Allah, hanya kepada Allah, nggak berharap kepada manusia. Akhirnya sekarang kita lihat Wardah tuh sangat besar, dan jiwa sosialnya tuh luar biasa ya, kita tahu sendiri ya. Jadi aku tuh terinspirasi banget gitu kan sama orang-orang yang benar-benar peduli dengan sesama gitu, terus mau berkecimpung di kegiatan sosial seperti itu. Ya, juga buat sahabat-sahabat ketahui, saya bisa punya bulan ini berkat Bunda Sali. Masya Allah. Jangan begitu dong. Dari Allah tapi lewat Bunda Sali lah gitu ya, oke. Ya. Dari Allah. Nah, tadi ada yang nanya apakah tanggapan keluarga saya ketika saya mengundurkan diri dari PNS, terus bagaimana ketika menemukan sampai titik terendah. Jadi kalau boleh cerita, tahun 91 saya sudah menjadi pegawai negeri, tahun 93 saya keluar. Itu karena ibu saya lagi sosok seorang wanita lagi yang memang wanita itu sangat-sangat saya muliakan, sangat-sangat saya agungkan. Ibu saya setiap bulan saya kasih nggak pernah mau. Kamu sudah cukup, kalau kamu belum cukup, cukupkan diri kamu dulu. Itu selalu sampai tahun ketiga waktu itu beliau ulang tahun, saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Kami dari keluarga yang berada dulu, alhamdulillah. Nah, pada saat itu saya belikan perhiasan sama ibu saya lengkap itu, dari mulai kalung, anting sampai gelang. Tapi bukannya seneng ketika saya belikan itu, ibu saya malah menangis. Nah, terus saya tanya, Mama kenapa nangis? Dulu karena saya anak pertama jadi dipanggilnya kakak, beliau bilang, Kak, kamu gajian berapa sebulan? Enggak sampai 500.000 pada saat itu ya, dulu tahun 93. Oke, terus kalau mau ngasih Mama berapa per bulannya? Ya antara 500 atau sampai 1 juta lah. Oke,
kita sama-sama berhitung dengan logika. Kamu gaji tidak lebih dari 500. Tapi kamu bisa memberikan ke mama uang 500.000 lebih, bahkan sampai 1 juta. Padahal kamu tidak punya pekerjaan lain. Nah, di situ saya diajak berpikir. Cuman satu pertanyaan mama. Uang halal atau uang haram? Itu nggak saya jawab, tapi saya nangis. Merinding, ini aku langsung merinding gitu ya. Di situ saya langsung minta maaf. Ibu saya cuma bilang, Kak, mama dari mulai kamu dalam kandungan, kamu dilahirkan, kamu dibesarkan, insya Allah tidak ada sedikit pun uang haram di dalam tubuh kamu. Itu di situ namanya, gila, dunia udah sempit banget gitu loh, udah kayaknya sempit banget. Terus saya bilang pada saat itu, Mah, izinkan kakak untuk mengundurkan diri. Beliau menjawab tidak. Oh iya harus, enggak. Tapi udah, kamu sudah dewasa, kamu bisa menentukan pilihan kamu yang terbaik buat diri kamu seperti apa. Nah, sejak itu, alhamdulillah, saya mundur dari pegawai negeri. Dan 3 tahun saya bekerja itu punya harta yang punya rumah, punya mobil, punya kendaraan semua lengkap. Akhirnya saya minta izin untuk kembali lagi pulang ke rumah karena sudah tidak tinggal waktu. Mas, kakak boleh nggak tinggal lagi di rumah? Dari dulu juga nggak pernah ada yang melarang kamu untuk tinggal di rumah. Mendingan kamu baik lagi. Udah baik lagi. Saya itu harta-harta yang dulu itu kita jual, saya jual. Nah, terus saya tanya lagi ibu saya, Ma, ini uangnya digimanain ya? Kenapa nanya ke mama? Kamu dulu waktu mencari uang itu kamu tidak pernah bertanya sama mama. Sekarang kamu pertanggungjawabkan itu pada Allah. Dari situ yang namanya saya, Bismillah, saya bilang saya akan melakukan Kak Asari, saya akan membagikan uang ini untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Waktu itu terkumpul hampir 300 juta pada tahun 93. Ya, 300 juta tuh uang gede banget. Nah, ini keliling akhirnya keliling Indonesia dengan bawa ransel, bawa uang. Tapi ternyata saya berpikir gini, kok Allah nyiksa saya ya gitu. Berpikir seperti itu karena ternyata setelah uang itu kita bagikan, uang itu nggak habis. Ternyata malah bertambah terus, bertambah dan bertambah. Ya Allah, saya bilang, sampai akhirnya saya bilang, ya Allah ampuni, saya ampuni gitu. Sampai akhirnya benar-benar taubatan nasuha itu entah berapa puluh kali saya lakukan hanya untuk memohon pengampunan dari Allah. Jadi harus diingat juga ada yang mengatakan bahwa minta ampun pada Allah, dosa kita akan dimaafkan. Bukan dosa yang dimaafkan, tapi pahala yang dilebihkan. Jadi dosa tidak akan pernah berkurang. Kenapa dosa itu dibilang berkurang? Karena pahala kita yang bertambah. Jadi dosanya akhirnya mengurang. Masya Allah, iya benar. Dan semenjak saat itu, alhamdulillah, saya niatkan al-awalu biniat, saya mendedikasikan diri saya untuk umat. Dan dari situ, alhamdulillah juga, saya tidak pernah merasa kekurangan. Begitu Bunda, itu buat yang nanya juga tadi. Uncle, ini aku speechless, nggak bisa berkata-kata. Benar-benar ya, itu perjalanan hidup Uncle tuh, maksudnya kayak penuh dengan, maksudnya hikmah yang diambil tuh sangat besar gitu. Percaya sih, makanya Uncle sekarang tekadnya udah sangat bulat sekali. Kondisi apapun terjun aja gitu kan. Pokoknya nggak pakai hitung-hitungan ya, nggak pakai hitung-hitungan manusia. Serahkan semua kepada Allah. Benar-benar. Sekarang juga Uncle lagi ini ya, lagi bangun pondok pesantren apa, Tahfidz ya? Tahfidz Quran, insyaallah. Tahfidz Quran ya. Aku lihat tuh, ya ampun, kondisinya sangat memprihatinkan gitu kan. Aku juga mikir ini Masya Allah nih, benar-benar nunggu pertolongan dari Allah ya kan. Menggerakkan hati kita semua supaya ikut berkontribusi di situ, apapun ya, maksudnya mau tenaga, mau harta, mau pikiran, apapun itu, biar itu jadi ladang pahala kita gitu, ya, amal soleh yang terus mengalir sampai di akhirat, insya Allah. Amin. Iya. Setiap kalau kata Indonesia, setiap huruf yang dilafadzkan oleh para hafiz nantinya itu adalah pahala kita yang tidak akan pernah berhenti mengalir terus. Dan pahala yang terbesar adalah ketika kita, yang menurut Allah itu, pahala yang terbesar adalah ketika kita mengantarkan orang yang menuntut ilmunya ilmu Allah. Insya Allah. Barakallah. Uncle, Masya Allah, denger cerita Uncle tuh udah yang gitu tuh.
Ya, Uncle, ceritain dong kan Uncle nih maksudnya menghadapi berbagai macam orang gitu kan. Pasien-pasien juga kan banyak sekali gitu kan. Saya tuh kalau lagi down ya kan, aku langsung buka Instagramnya Uncle, tak scroll ke bawah-bawah tuh bikin kita semakin bersyukur gitu. Ya Allah, iya ya gitu kan. Kita masih dikasih mata bisa melihat, dikasih telinga masih bisa mendengar, dikasih tangan masih bisa berfungsi dengan baik, jantung, hati. Aku tuh jadi bersyukur banget. Cuma kan aku pengen tahu juga nih cerita dari Uncle, ada nggak salah satu pasien gitu yang benar-benar berkesan banget gitu, yang bikin Uncle sampai detik ini ingat terus gitu sama kisahnya pasien itu gitu. Ada nggak sih Uncle? Ada banyak sebetulnya kalau yang seperti itu, dan juga yang dijawab ya. Tadi banyak banget pertanyaannya. Banyak. Udah langsung. Tapi dijawab ya kan? Gini. Kalau orang yang bilang siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup aku adalah semua manusia buat saya adalah guru. Sekalipun dia masih anak-anak. Jadi saya selalu memandang setiap manusia yang berhadapan dengan saya itu adalah guru saya. Dan setiap tempat yang saya datangi itu adalah majelis saya untuk belajar. Gitu. Jadi insya Allah dimanapun kita akan berada kita akan diterima. Kalau orang yang berpengaruh dalam hidup saya adalah semua manusia, terutama ibu, istri, dan para wanita-wanita soleha yang ada di dunia ini. Masya Allah. Iya. Nah, terus ini juga ada nanya nih, emang Uncle udah sejak tahun berapa sih berkecimpung di dunia sosial ini gitu loh? Tadi tahun 9 berapa tuh yang habis dari PNS ya? Ya, tahun 93. 93? Tahun 93, ya. Oh, udah mulai tuh? Udah. Pada saat itu kan ketika semua pemberian penjualan hasil penjualan rumah dan segala macamnya itu kita jual semua, dan dari situ kita mulai berjalan. Saya alhamdulillah keliling Indonesia sudah 6 kali. Itu ada yang pakai sepeda, ada yang kita numpang mobil. Wow. Itu semua dicoba dilakukan. Jadi makanya kalau teman-teman bilang, sahabat-sahabat bilang, bener nggak nih punya sahabat di daerah sini? Alhamdulillah hampir di semua provinsi ada sahabat yang menerima. Alhamdulillah. Iya, aku nih lihat Uncle bener-bener maksudnya yang sederhana banget, yang humble banget, dan yang tidak memikirkan diri sendiri loh. Yang mikirinnya tuh orang lain terus gitu. Enggak. Iya, aku tahu sendiri, aku bersaksi. Ya Allah, aku bersaksi beliau orang yang soleh, beliau manusia yang sangat bermanfaat, sangat peduli sama hamba-hamba yang lain gitu kan. Terus maksudnya aku juga lihat banget pengorbanan Uncle tuh, Uncle sampai masih berkorban pribadi gitu kan, untuk membantu orang-orang yang sedang urgent gitu kan, butuh bantuan. Iya kayak gitu. Jadi kalau memang itu sih kebetulan memang sudah sepakat, walaupun bagaimana namanya istri tetap kita hargai juga, respect. Saya ada sedikit usaha juga yang memang istri bilang begini, Pak, saya ada bengkel kecil, bengkel tidak besar, tapi sudah diingatnya bahwa, Pak, kalau uang yang lain silahkan, tapi kalau uang yang bengkel ini sama-sama untuk anak kita ya, supaya maksudnya kita punya kewajiban juga terhadap anak yang tidak boleh kita abaikan. Iya betul. Jadi, satu itu tidak pernah saya sentuh. Jadi yang saya coba pakai itu kayak saya kan sering jadi pemateri, terus untuk pelatihan. Itu uang itu beliau tidak pernah menanyakan kemana uang itu. Bahkan kita sudah sampaikan bahwa apa yang milik kita itu adalah sebenarnya titipan Allah yang boleh siapapun pakai, karena belum tentu itu di visi kita. Jadi kayak di rumah juga ada mobil, sekarang ada 2 alhamdulillah, dan itu siapapun yang mau pakai mangga. Dan ditambah lagi sekarang ada ambulan, lebih berkah hidupnya, amin. Masya Allah, benar-benar barakallah banget. Iya. Uncle, aku mau nanya gitu kan, kan banyak banget nih ketika Uncle posting, hati kita kayak tergerak gitu. Menurut Uncle gimana sih caranya, maksudnya membuat orang tuh jadi berempati gitu, jadi pengen bantu. Kan nggak semua orang posting terus orang langsung tergerak hati, kan nggak gitu kan. Mungkin bisa dibagikan, kita juga kan pengen banget gitu, misalkan ada tetangga kita yang sakit butuh bantuan, kita pengen juga sih gitu kan, share, pengen ngajak. Nah caranya itu gimana biar orang tuh berempati, tergerak untuk membantu? Sebetulnya banyak banget yang saat ini juga yang minta
dibantu untuk pendanaan gitu. Ketika kita masih punya ada uang kas yang kita punya, kita tidak pernah tidak pernah up itu tidak pernah kita lakukan. Jadi tidak semua yang meminta bantuan itu kita lakukan penggalangan, tapi kita bantu ya. Nah terus kalaupun memang kiranya butuh besar, baru kita sampaikan. Tapi dengan catatan itu pun kita tidak pernah mengada-ada di dalam caption supaya misal membuat orang simpati atau membuat orang empati. Oh, jangan Jadi, sampai gitu ya, natural aja jangan, ya. jangan, natural aja. Jangan sampai dilebih-lebihkan hanya untuk menarik perhatian orang. Itu yang hal yang tidak boleh kita lakukan. Jadi sampaikan apa adanya. Iya, Kalaupun memang A ya A, bukan A bisa ditambahin jadi B, nggak bisa. Iya, Kalau kita kalau saya sendiri seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya ini betul sahabat, tidak pernah bertanya misalnya, bener kali uang gue disampaikan. Ada juga pernah dulu yang menyampaikan seperti itu, saya selalu bilang, silakan, ini nomor telepon orangnya yang saya bisa bantu, silakan telepon sendiri. Bukannya apa-apa, karena terkadang, mohon maaf, kalau yang tidak sepemahaman dengan saya, mohon maaf sekali lagi, menyampaikan donasi dengan dipampang seperti itu, satu sisi kita mengecilkan manusia yang kita bantu. Betul. Mereka bukan pengemis, tapi jangan pernah menjadikan mereka seperti pengemis itu. Aduh. Iya sih, aku juga maksudnya agak sedih gitu kan kalau lihat yang kayak dipublish gitu kan, kita ngasih bantuan tapi dipublish orang itu ya kayaknya harga dirinya gitu kan harus disebar kayak gitu. Kalau Uncle kan nggak pernah begitu gitu kan, memang Uncle ya menjaga hati semua orang juga biar ya maksudnya sama-sama enak ya Uncle ya, yang terima juga enak gitu kan, yang sedekah juga enak kayak gitu. Dan aku lihat Uncle ini insya Allah ya, maksudnya aku kenal gitu kan, Uncle ini insya Allah sangat amanah gitu kan, benar-benar menjaga banget. Dan memang maksudnya Uncle bukan tipe orang yang maksudnya mengumbar ini bantuannya nih sekian kemana-kemana gitu kan, enggak gitu kan. Jadi buat yang lillahi ta'ala lah gitu kan, percaya ya udah kayak gitu aja. Yang penting terbukti nyata ya kan, maksudnya terbukti nyata memang banyak banget orang-orang yang sangat terbantu melalui Uncle kayak gitu. Jadi saya selalu mengingatkan seperti ini, kalau kalian ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, taruhlah bersedekah kepada orang lain. Ketika kamu menitipkan kepada seseorang, maka urusan kamu dengan Allah sudah selesai. Tidak akan pernah, sekalipun amanah yang dititipkan, misalnya ada orang nitipin ke saya tidak amanah, itu tidak akan mengurangi pahala mereka. Betul. Itu. Yang ada tanggung jawaban masing-masing ya itu ya. Betul. Jadi supaya pada akhirnya nanti yang memberikan juga merasa ikhlas gitu. Terkadang ketika memang kita sampaikan terus bener ya dikasihin, bener nggak ya dikasihin, pada akhirnya ikhlasnya itu berkurang. Iya, sayang ya Uncle ya. Sayang banget itu sayang banget. Sayang banget. Dan kalau aku sih selalu menyampaikan gini, dulu mungkin orang bilang ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi itu harus sudah mulai dirubah. Dirubahnya artinya seperti ini. Ketika tangan kanan memberi, biarkan tangan kiri melihat, mengajak dan merangkul yang lain untuk berbuat yang sama. Tuh. Super sekali, super. Betul, setuju gitu kan. Kita juga, jadi kalau kita mengajak orang ke dalam kebaikan, kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan. Coba, ya, betul. Itu namanya pahala berjamaah itu. Berlipat-lipat gitu terus. Tadi ada yang nanya juga sampai titik terendah, terus bagaimana kita bangkit kembali untuk bisa membantu sesama. Harus yang diingat adalah nilai kemanusiaan yang paling tinggi adalah ketika kita membantu tanpa pernah kita bertanya siapa, mengapa, dan kenapa, tapi lakukan dengan keikhlasan hati hanya karena Allah. Tuh. Benar ya, hatinya harus benar-benar diperbaiki ya niatnya kayak gitu kan. Tulus ikhlas udah karena Allah aja kita bantu mah, bukan karena apa-apa gitu. Iya. Uncle, kita nih pada penasaran mau tahu sebenarnya apa mimpi besar Uncle yang sampai detik ini maksudnya masih proses gitu loh, masih Uncle kejar gitu kan, belum tercapai gitu. Apa sih?
banyak mimpi, tapi yang pasti memang kita menyesuaikan. Salah satu mimpi terbesar saya adalah mempunyai ambulan, dan alhamdulillah di tahun ini bisa tercapai oleh ibu ini. Alhamdulillah, atas izin Allah ya, Masya Allah. Ya, Jadi bisa lebih leluasa bergerak ya, membantu sesamanya gitu. Kita doain ya itu pondok pesantren Tafid tuh, aku juga insya Allah Uncle pengen banget gitu kan bisa dapat ladang pahala di situ ya kan. Masya Allah, teman-teman semua juga silakan ya Uncle ya, sangat terbuka apapun itu, mau bantu Al-Quran, mau bantu mukena, mau bantu sejadah, mau bantu karpet, mau bantu apa ya, kerang wudhu juga ya kan, itu pahalanya mengalir terus tuh selama dipakai buat wudhu, sejadahnya dipakai buat sholat, mukena dipakai buat sholat. Masya Allah, ini benar-benar ini bisnis dengan Allah tuh apa ya, berlimpah gitu. Jangan pernah berhitung berbisnis dengan Allah, karena pahala atau apa yang kita sampaikan, apa yang nantinya itu akan mendapatkan nilai yang tidak pernah ternilai. Jadi saya bercerita sedikit, kalau memang saat ini banyak yang menyampaikan bahwa zakat itu adalah zakat harta kayak gitu kan 2,5%. Tapi sebetulnya jadi zaman dahulu kala itu zakat itu 20% awalnya. Nah, 20% sampai di satu daerah itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Sampai zakatnya itu sendiri dijadikan untuk pesta pernikahan, saking sejahteranya. Nah, pada saat itu zakat sempat dihilangkan, dan terjadilah malapetaka mulai terjadi. Sampai akhirnya zakat itu dimunculkan kembali, tapi tidak mulai dari 20 tapi tidak terlaksana sampai akhirnya 2,5%. Nah, yang saya lakukan adalah mengikuti yang pertama itu 20%. Dan boleh percaya atau tidak, tapi ini wallahu wabillah saya menyampaikan, ketika itu sampai saat ini, ketika itu dari uang pribadi saya memberikan jumlah yang zakat yang 20%, itu tidak pernah lama Allah membalaskan dengan berlipat-lipat ganda. Sama kemarin seperti saat saya sebelum sakit kemarin yang terakhir itu, baru menyampaikan sedikit kepada seorang ibu yang tinggal sendiri, rumahnya mau hancur, dan paginya itu dia jatuh sampai robek kepalanya. Itu kita bawa ke rumah sakit. Setelah itu saya sakit, saya hanya memohon kepada Allah, ya Allah, jangan dulu cabut nyawa saya, karena saat ini saya belum menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, ternyata teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, secara tanpa pengetahuan saya, termasuk dengan Nyonya, mereka melakukan penggalangan dan luar biasa, termasuk dari Bunda juga, terima kasih banyak. Itu sampai nilainya tuh wah signifikan banget. Makanya saya bilang, ini bukan uang saya, karena saya sekarang sudah sehat. Dan kebetulan kemarin ketika dirawat, ternyata semua diberi, itu kuasa Allah ya, semua diberikan secara gratis. Bunda gratis juga, semuanya dikasih gratis. Masya Allah, itu ya. Kalau begitu udah terapi, kun fayakun ya, jadi ya jadi, atau Allah dimudahkan semuanya. Masya Allah, ya. Nah, saudara, kalau kita yang punya penghasilannya pas-pasan gini, gimana ya caranya? Gimana caranya mau bersedekah ingin dapat pahala? Ini gimana orang selalu berpikiran membantu orang lain itu dengan materi. Itu yang paling salah. Kita banyak diberikan oleh Allah. Ketika materi tidak kita punya, kita berikan tenaga kita. Ketika tenaga kita tidak mampu, berikan pemikiran kita. Ketika pemikiran kita tidak mampu, berikan doa kita. Ketika kita tidak mampu memberikan doa, bagikan ini kepada yang lain untuk orang lain membantu. Ketika orang lain membantu, kita juga akan dapat pahalanya, insya Allah. Insya Allah. Ya, itu kan udah kewajiban hamba Allah ya, menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat itu sudah dapatkan pahala. Jadi nggak harus harta, ya kan, nggak harus apa gitu kan, hanya menyampaikan kebaikan aja udah langsung dapat pahala. Iya. Betul. Nah, benar. Uncle, ini mohon maaf ya, kan sekarang di media sosial nih banyak banget gitu kan, yang orang-orang pengen cari simpatik gitu kan, cari perhatian, ada yang sampai mengorbankan keluarganya gitu kan, demi demi tenar, demi viral gitu kan. Pernah nggak sih Uncle ngadepin orang seperti ini gitu, misalkan kayak bilang pura-pura sakit gitu kan, minta tolong dibantu, tapi ternyata gitu, Uncle kan banyak nih timnya,
ternyata tim ke situ ternyata bohong gitu. Pernah nggak begitu? Pernah beberapa kali. Pakai kalau yang ini sih kita jarang posting. Kalau memang kita posting yang benar berarti sudah pernah dicek, pernah kita kunjungi atau pernah di asesmen langsung. Nah, kalaupun memang orang yang maksa itu seperti belum lama juga ada, belum lama saya sebutin daerah Sumedang. Sampai saat ini kita masih niat baiknya. Dia mengatasnamakan keluarganya atau saudaranya meminta bantuan. Tapi dari caranya kita sudah tahu ini orang berbohong nih. Oh, Gitu. apa tuh? Tapi, Uncle, bagiin dong maksudnya gimana sih caranya tahu orang itu berbohong apa enggak? Soalnya jujur yang DM ke aku tuh ratusan minta bantuan gitu kan. Tolong saya, bantu saya lagi begini. Cuma kan aku nggak bisa gitu ngebantu ratusan orang tersebut. Aku kan pengen pilih betul. juga mana yang benar-benar berhak menerima bantuan, mana yang cuma alasan doang gitu. Caranya gimana, Uncle? Nah, kayak gini, yang kemarin sorry nih, kalau yang merasa tersinggung berarti dirinya merasa. Kayak kemarin banyak ojol yang minta tolong, permasalahannya tidak dapat nggak bisa narik. Terus motornya pembayarannya tertunda ke leasing sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, pada akhirnya mereka minta bantuan. Saya emang nggak susah sih bilang. Motornya sekarang kemana? Ada terakhir dia minta bantuan motornya ditarik sama leasing. Kok bisa? Kan biasanya orang menghindar. Iya, katanya suami saya, kan istrinya yang bilang, suami saya datang ke kantor leasingnya minta izin untuk menunda pembayaran. Tapi leasing tidak memberikan. Akhirnya suami saya pulang jalan kaki dan sampaikan bahwa motornya itu Diambil. ditarik sama leasing. Ditarik. Itu kita bayarin waktu itu, ingat ya Bunda? Kita bayarin sama-sama. Ingat. Kita bayarin sama-sama, padahal hanya satu permasalahannya. Ketika dia jujur, dia datang ke tempat leasing dan menyampaikan, itu kejujuran yang luar biasa. Orang punya hutang pasti menghindar. Iya, benar iya. Ini malah bener-bener datang gitu kan, kayak udah sok kalau emang itu memang perlu diambil ya udah saya terima gitu kan. Iya. Betul. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Itu salah satu cirinya. Jadi banyak sebetulnya hal yang memang bisa kita ini dibacanya. Kalau ada yang minta bantuan itu dibacanya perlahan-lahan. Kalau yang ngebohong pasti akan kelihatan tandanya. Iya ya. Gitu. Iya. Pasti iya. biar bagaimanapun tersembunyi sebuah keburukan pasti akan terlihat. Betul. Pasti akan tercium juga ya, sebaik-baiknya ditutup-tutupin juga ya. Iya betul. Iya benar, Uncle. Banyak banget nih pertanyaan. Uncle, silakan Uncle pilih pertanyaan, nanti aku foto. Itu nanti dikirim hadiah, Uncle. Yang buat pertanyaan terbaik. Uncle pilih dulu pertanyaan terbaik. Nanti siapa namanya minta tolong di screenshot, nanti di save, dikirim ke aku, nanti aku kirim hadiah. Kalau aku bilang sih semua juga baik pertanyaannya. Pilih 3 Uncle, 3 yang paling terbaik. Yang udah aja deh, aku bingung nih. Jangan aku yang pilih. Nanti kalau aku yang pilih, orang kenal nanti nggak enak dikiranya pilih kasih. Uncle aja yang pilih. Oke. Uncle apa pernah mendapat dari siapa Uncle? Buat kebaikan. Terus banyak banget pertanyaannya. Ini bagus. Nah, siapa Uncle? Dari minta siapa tolong di screenshot dulu, bisa nggak Uncle? Mbak Dimas Ayu. Oh, Dimas Ayu. Iya. Dia pertanyaannya gini. Uncle apa pernah tidak mendapat dukungan dari orang terdekat untuk berbuat kebaikan kepada sesama? Bagaimana cara menyikapi Uncle? Misalnya begini, keadaan kita aja masih begini, masa mau bantu orang? Oh iya benar sih, kadang-kadang gitu, benar. Ada banyak yang begitu. Ya, gini, Mbak, siapa tadi ini? Mbak Dimas Ayu ya, Mbak. Kalau orang berada membantu orang lain biasa. Yes. Itu hal yang sudah biasa dan orang pasti, dia mah orang kaya. Pantas gitu ya, pantas aja ngebantu, mampu gitu ya. Dan ketika kita dalam keadaan terpuruk dan kita bisa membantu orang lain, itu luar biasa. Dan pahala yang akan diberikan tadi, ketika kita memudahkan jalan orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitan kita. Jadi jangan pernah berpikir Allah akan mendiamkan. Kita udah susah, terus kita bantu orang. Gokil. Itu luar biasa. Amazing gitu ya. Itu orang pilihan gitu ya. Ya, karena memang sebenarnya dalam agama kita juga bersedekahlah, membantulah ketika kita lagi lapang maupun kita lagi sempit.
Itu artinya dalam kondisi COVID kayak gini aja pasti kan perusahaan apa orang pedagang itu pasti lagi pada sepi kan. Tapi disitulah letak ujiannya, mereka masih mau membantu sesama nggak? Masih peduli nggak sama orang di sekitarnya gitu kan? Kalau misalkan masih peduli, itu berarti benar-benar ya hatinya tuh dilapangkan sama Allah, walaupun keadaannya sulit tapi hatinya dilapangkan sama Allah untuk membantu sesama. Keren. Terus ada lagi nih Mbak, ini yang memang yang paling sering menggoda manusia yang turun di bidang sosial. Dari Mbak Rohanah Nana 18. Bisa di screenshot, Uncle. Bisa di screenshot soalnya nanti kalau udah selesai ini hilang semua ini namanya. Iya. Gini. Iya. Assalamualaikum Uncle, Nana mau tanya bagaimana cara menghindari rasa bahagia setelah berbagi agar tidak berkelanjutan. Rasa itu menjadi rasa takjub, bangga pada diri sendiri. Ini dia. Oh iya sih, memang kadang ngerasain gitu juga kan. Sebenarnya sih bahagia boleh, tapi secukupnya ya. Ya, betul. Gini Mbak, cara menghindari hal seperti itu adalah niatkan dalam hati. Ketika kita membantu orang lain, padahal pada saat itu kita membantu diri kita sendiri. Jadi, apakah membantu diri kita sendiri perlu mendapatkan pujian? Perlu mendapatkan sanjungan, atau kita bersyukur bahwa kita masih bisa membantu diri kita sendiri. Jadi bukan rasa bangga, tapi rasa syukur yang harus kita sampaikan. Gitu. Jangan pernah lelah, jangan pernah lupa untuk menyampaikan rasa syukur terhadap Allah. Rasa syukur ya. Jadi bukan bangga dengan kemampuan saya bisa bersedekah atau kemampuan saya bisa membantu, tapi itu untuk rasa syukur. Saya bersyukur gitu kan, udah sampai sekarang masih diberikan nafas, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, masih diberikan kesempatan untuk beribadah gitu ya, masih diberikan kesehatan. Itu lebih ke syukur ya, Uncle ya. Betul. Satu lagi Uncle yang beruntung. Siapa penanya? Dipilih. Pertanyaannya banyak banget, Uncle bingung. Ini ada yang lucu lagi. Uncle punya anak laki-laki yang masih lajang nggak? Oh iya Uncle, aku baru nanya. Gini loh Uncle, jawab pertanyaan aku dulu. Jadi Uncle, please kasih tahu ke aku, ya kan, rahasia ibunya Uncle gitu loh, bisa melahirkan anak seperti Uncle yang punya pikiran seperti itu. Gimana caranya? Aku mau dong. Saya banyak belajar dari beliau memang. Dari kalau misalnya ada yang bertanya juga kan, apakah sudah ada pembiasaan dari kecil oleh orang tua untuk membantu sesama. Ini ada satu hal yang luar biasa. Ketika almarhum bapak sudah meninggal, ibu saya tidak pernah mau ikut sama anak-anaknya. Jadi adik saya ada 3, jadi kami berempat. Sekarang satu ada di Banyuwangi, satu di Bogor, satu di Bali. Gitu. Nah, beliau tidak pernah mau ikut sama anak-anaknya. Dan akhirnya beliau ditemani oleh, di depan rumah kebetulan ada panti asuhan. Nah, terus ibu saya sendiri setiap hari alasannya ada aja kalau diajakin. Mama nginep yuk di rumah sini, anaknya salah satu. Enggak mama kan jualan. Nah, ibu saya itu sehari-harinya berjualan pisang goreng, berjualan risos kayak gitu. Nah, saya berpikir bahwa jualan ini dalam jumlah besar. Kita berpikirnya gitu, karena jujur aja yang waktu rumah ibu saya tinggal itu kamarnya ada 8 dan untuk saya sendiri tinggal di rumah itu nggak mampu untuk bayar listriknya, saya bilang kan gitu. Masya Allah. Ternyata ibu saya berjualan pisang goreng cuma 10, terus buras 10, risol 10, keroket 10. Pokoknya jumlahnya tuh 50 tuh dari itu. Nah, tapi setelah jam 12 siang, itu jualannya selalu diambil. Laku atau tidak diambil. Nah, ternyata dibagikan kepada anak-anak panti yang menemani beliau di rumah. Jadi anak panti asuhan itu setiap hari dibawa di rumah. Ternyata ketika ditanya, "Mah, kenapa sih nggak mau tinggal sama kita? Ada yang lebih berhak atas diri mama untuk bisa bersama. Jadi bukan kalian yang punya hak saja, tapi mereka yang punya hak juga." Dari situ langsung diam dan oke. Sambil pada akhirnya lu beruntung lu ya, ibu gua lebih milih lu gitu akhirnya. Masya Allah. Iya, aku jadi inget nih ada sahabat aku Ustadz
terkenal ya, aku nggak sebutin tapi siapa nama ustadznya, itu beliau tinggal di rumahnya tuh sama anak-anak yatim, makan bareng sama anak-anak yatim, sholat bareng sama anak-anak yatim, sengaja gitu. Dan bener-bener memang beliau tuh berlimpah berkah banget, bener sih. Aku sempet hati aku tuh mau, ya Allah, pengen banget nanti punya rumah gitu, cita-citanya ya, aku pengen banget punya rumah tinggalnya bersama anak-anak yatim. Berkah luar banget biasa. ya Uncle ya. Luar biasa. Ya. Nah, selain itu amalan-amalannya ibunda apa aja ya Uncle ya? Barangkali apa hamil Uncle itu amalannya baca Al-Qur'annya apa gitu kan, atau pas melahirkan apa gitu? Ibu cuma selalu mengingatkan sebisa mungkin kafi selalu dibacakan setiap hari. Oh, Masya Allah, wah, pas banget nih sekarang Jumat ya, bener-bener ya, setiap hari apalagi di Jumat dan hari Jumat itu luar memberikan biasa. Cahaya antara Jumat sekarang sampai Jumat ke depan ya Al-Kafi ya. Cahaya, jadi kita diberikan cahaya ya sama Allah ya. Ya. Tadi satu lagi yang terakhir, siapa Uncle yang beruntung pertanyaannya bagus dijawab dengan siapa tuh? Oh, ini dia nih. Nah, ini pengkaderan namanya kalau kita bilang. Ada Mbak siapa nih? Aila ya. Udah dipoto Uncle? Ya, bentar. Ya. Maaf ya Uncle, jadi minta tolong ke Uncle foto. Soalnya nggak apa-apa. Nggak ketemu namanya, kalau cari-cari aku yang nyari nggak ketemu namanya. Banyak banget. Angka kan punya anak. Apakah anak Angka juga Angka tekankan untuk selalu membantu, atau Angka bebaskan sampai mereka tergerak hatinya sendiri? Ini ada satu cerita yang luar biasa. Gimana tuh Angka? Jadi gini, saya tidak pernah menekankan kepada anak-anak untuk melakukan hal itu. Ya, tapi ada saya ada anak 3. Yang perempuan sekarang masih tinggal di Bogor, dia tinggal di pesantren. Dia nggak mau pulang karena dia bilang ketika teman-temannya kemarin nggak boleh pulang karena dia di pesantren Tahfidz Quran di Bogor. Teman-teman aku nggak bisa pulang karena corona, izinkan aku juga nggak pulang ya, gitu, karena menemani mereka. Itu udah nggak ada rasa lagi untuk melarang, udah nggak bisa lagi. Ya Allah, udah ikhlasin aja ya Man, udah ya. Nah, terus ada yang luar biasa nih sama anak yang laki-laki yang umur 7 tahun. Pada 2 tahun yang lalu, saya dampingin anak yang kena nasofaring, namanya Dodi, orang Kerawang. Saya waktu itu live Instagram. Dodi bilang, Dodi harus mau dioperasi ya? Iya, saya mau, tapi saya minta dibeliin PS3. Dan itu entah bagaimana ceritanya, pada saat itu sih mikirnya, ya udahlah, yang penting dia mau dioperasi gitu kan. Ya udah, nanti dibeliin sama Om Tibok PS3-nya, asal kamu mau ya. Iya. Udah. Dari itu di Jakarta, saya pulang ke Bandung, dan betapa jadi si AA ini yang 5 tahun itu waktu itu baru belajar puasa, dan dia alhamdulillah selesai tamat puasanya dan minta hadiahnya tuh PS3, saya beliin karena sesuai dengan itu pun baru dipakai sekali sama dia. Pas saya pulang dari Jakarta itu PS sudah dirapihkan sama dia di dalam kardusnya lagi, dan dia bilang, "Pas, ini PS-nya kan AA jarang pakai ya, lagian juga AA belum perlu, kasihin aja buat Adodi, kan Papa janji sama Adodi." Dan di situ saya namanya anak 5 tahun gitu ya Uncle ya, Masya Allah, anak umur 5 tahun. Nah terus kemarin ini kan kita kumpulin Al-Quran untuk waktu di Bogor sama di Banten yang ada banyak majelis, banyak masjid yang pesantren yang hancur, terus Al-Qurannya rusak. Terus kita ngadain donasi untuk Al-Quran. Dia memperhatikan kayaknya. Saya tidak pernah mengajarkan, tapi dia memperhatikan sampai akhirnya dia bilang, dia ngeluarin celengannya, "Pak, ini pecahin." "Buat apa? Enggak, pokoknya pecahin dulu." Ya sudah, ikutin. Dihitung, "Pak, cukup nggak buat beli Al-Quran?" Dan di situ kayaknya tamparan banget buat hidup saya. Insya Allah ya. Dan sampai saat ini tergerak sendiri ya anak sekecil itu ya. Mungkin kita saat seumuran dia, kita nggak pernah terpikir seperti itu. Masya Allah. Dan dia merhatiin banget katanya. Oh, daripada Papa nungguin orang yang ngasih, Papa ngasih jajan ke AA, nih uangnya AA kumpulin. Sekarang Papa beliin Al-Quran. Dan alhamdulillah akhirnya setiap minggu itu dia cuma
nggak minta jajan apa-apa, Pak beliin Al-Quran ya satu. Jadi itu akhirnya setiap minggu. Apalagi di apa di area di pandemi ini dia kan nggak boleh keluar, ini. Dan akhirnya itu, Papa kalau hari Jumat nih, Papa uang AA udah dibeliin Al-Quran belum? Ya Allah, benar-benar ya itu kebahagiaan yang luar biasa ya Uncle ya. Itu malah ada teman-teman yang bilang, gila lu berhasil lu mendidik anak. Iya, anak gue yang berhasil gue didik, tapi gue sendiri belum berhasil mendidik diri saya sendiri. Tapi Uncle jujur kadang-kadang memang kita tuh yang belajar dari anak gitu kan. Kita yang belajar dari anak. Aku tuh terharu juga ketika anak aku tuh yang SD, yang masih kecil, itu ditanya sama ustazahnya gitu kan. Naila kan namanya. Naila tuh ingin seperti apa gitu kan. Dan jawaban dia kaget banget gitu kan. Dia jawabannya ingin seperti mama gitu. Kenapa ingin seperti mama gitu kan? Mama tuh senengnya membahagiakan orang lain katanya. Ya Allah, kok kata saja, maksudnya Naila tahu dari mana kayak gitu? Aku sering diajak katanya kalau misalnya keliling-keliling bagi-bagi makanan gitu-gitu, sering diajak. Padahal aku ngajak ya hanya ngajak aja gitu kan. Tapi ternyata direkam loh sama dia. Ya, betul. Dia rekam gitu kan. Terus sampai ke benak dia, sampai dia maksudnya pengen seperti mamanya gitu yang bisa memberikan kebahagiaan untuk banyak orang, Masya Allah. Jadi aku belajar banyak banget dari anak gitu kan. Kita sebagai orang tua tuh sebenarnya sadar nggak sadar ya, kita juga perlu belajar sama anak gitu. Kadang anak loh yang menyampaikan hikmah besar ya, dalam kehidupan kita kayak gitu kan. Jadi emang kita iya betul. Jadi emang kalau misalnya dibilang pendidikan anak zaman kita kecil sama pendidikan anak di zaman sekarang itu agak berbeda. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang, kalau saya boleh bilang, sampaikan didikanmu terhadap anakmu bukan dengan kekerasan, bukan dengan ketegasan, tapi berikan ketauladanan. Mereka akan melihat sendiri itu semua. Iya, mereka akan ngikutin gitu kan, ngikutin apa yang kita lakukan. Jadi kita tuh benar-benar teladan banget ya kan. Aku jujur sama anak aku tuh belajar, maksudnya arti kesabaran tuh dari anak gitu kan. Coba kalau misalkan anaknya maksudnya yang biasa-biasa aja, standar-standar aja, kita kan jadi kayak flat, ya kan, flat gitu kan. Kita nggak belajar kan, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar pengen belajar lagi gitu kan. Jadi motivasi, anak tuh motivasi gitu kan buat kita jadi pengen belajar lagi. Iya. Dan ini kalau aku sih, ingin gini juga, gini bun. Bunda saya tahu sama ayah Ibnu belajar secara mandiri melakukan itu semua sendiri tanpa pernah berpikiran kasarnya gitu ya. Kalau saya misalnya ada warisan pun saya tidak pernah sentuh, alhamdulillah. Jadi adapun kita ada rumah, ya ini sih jujur aja, saya ada rumah 4 warisan dari orang tua, tapi sedikit pun tidak pernah kita ambil. Ada 2 rumah yang kita jual, amanah mama waktu itu, 1 buat ke panti, 1 buat ke masjid tempat mama mengaji, itu kita. Karena kita berpikir gini, ini uang rumah ini mereka yang buat, mereka yang bikin, mereka yang berusaha. Kami anak-anaknya cukup dengan disekolahkan oleh mereka, itu sudah menjadi suatu bekal. Jadi kalau ada orang yang berebut tentang harta warisan, jangan kasihan orang tua. Nggak berkah banget, benar-benar nggak berkah banget iya. Iya. Nah itu tuh anaknya Mbak Ica nih anaknya Mbak Ica, ada Ica tuh ya, Ica kan ya. Itu anaknya sekarang yang umur 5 tahun sudah mulai. Setiap dikasih uang sama teman-teman, dia selalu bilang, kakak, kamu ini uangnya buat apa? Buat beli sembako dan mau aku bagiin ke teman-teman aku yang nggak mampu. Wow, Masya Allah, anaknya Mbak Ica, barakallah, anaknya Mbak Ica, ya Allah, semoga menjadi anak yang soleh-soleh. Laki-laki perempuan ya anaknya Mbak Ica? Perempuan yang paling besar. Semoga menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Iya. Jadi dia pada akhirnya dia merasakan keindahannya. Berbagi ya, keindahan berbagi. Gitu. Ini jagoan papanya. Masya Allah. Assalamualaikum. Ih, cantik. Halo. Dan satu memang yang harus disampaikan, yang harus diingat untuk orang tua yang punya anak, jangan pernah menjanjikan apapun kepada anak. Benar, jangan diiming-imingi gitu ya.
Betul, walaupun mereka Ya, anak kecil, tapi mereka sudah betul. punya daya ingat. Pada akhirnya Ya, ketika kita mengingkari janji kita, mereka akan menjadi pelajaran buat mereka. ya, Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. betul. Ketika kita Dan tidak bisa melunasinya, bahaya. ya mereka nanti akan kecewa dan mereka nanti akan berharap kepada manusia walaupun itu orang tuanya gitu kan. Aku Betul, kalau betul. apa-apa aku suruh mintanya ke Allah, Uncle. Kalau anak aku minta apa mintanya ke Allah, jangan ke mama. Ya, Gitu. betul. Heeh. Betul, betul. Iya. Uncle, makasih Ya. banyak, ini waktunya udah tinggal berapa menit lagi. Oh iya, 3 menit lagi. Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Di Allah. Bali soalnya udah mau maghrib, Uncle. Di Bali udah mau maghrib. Uncle, makasih Berkah banyak. kita, kalau berkah kita ketika hidup kita itu waktu tidak terasa bergulir. Iya, Kita menjalani dengan kenikmatan karena memang nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa terbeli. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Uncle, aku mengucapkan makasih banyak, ya kan? Uncle sudah bersedekah waktu, bersedekah cerita, gitu kan? Untuk kita nih sahabat inspirasi, ya kan? Untuk banyak belajar juga. Terus juga Uncle ya, kita di sini mau ngingetin ya, maksudnya ini untuk sahabat inspirasi kan banyak banget yang curhat ke kita, maksudnya tentang masalah-masalah dalam hidupnya. Kita sama-sama tahu ya Uncle, masalah itu juga bukan cuma punya kita gitu loh. Jadi kita tuh nggak sendirian ya Uncle. Di luar sana banyak yang masalahnya lebih berat ya Uncle. Berat sekali bahkan. Berat sekali ya. Uncle pasti punya banyak pengalaman gitu kan, berhadapan sama orang yang punya masalah besar. Tapi kita harus yakin Allah itu lebih besar. Jadi masalah kita yang kecil, masalah kita itu kecil, kita punya Allah yang maha besar. Jadi tenang aja, urusan di dunia itu nggak ada yang besar. Urusan di dunia itu cuma kecil, dan urusan di dunia itu insya Allah mudah semua, ya kan? Lebih sulit urusan nanti di akhirat ya. Betul. Jadi kita semua ini sangat-sangat terinspirasi banget sama kisahnya Uncle, perjalanan Uncle. Doakan kita semua ini bisa mengikuti jejaknya Uncle gitu kan. Amin. Jangan lupa Uncle ajak kita dong gitu kan, kalau misalkan ada project sosial lagi, ajak kita untuk kita mendapatkan ladang pahala kayak gitu ya. Amin. Uncle jangan bosan ya, nanti insya Allah kita ada episode selanjutnya. Jadi project 1000 kisah menginspirasi ini adalah project sosial juga gitu kan, terinspirasi dari Uncle juga ya kan. Kita nanti akan ada episode selanjutnya untuk sharing dengan tema yang berbeda gitu Uncle. Iya. Siap. Ya, besok juga ada lagi sahabat aku yang pengen cerita tentang perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa ya. Besok jam 1 siang, jangan lupa saksikan gitu kan. Tetap nanti akan ada 3 hadiah menarik untuk 3 orang penanya terbaik. Seperti sekarang tadi Uncle udah pilih ya. Nanti kita share, kita kirim hadiahnya. Berkah buat kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kebaikan itu dari Allah asalnya, kesalahan hanya milik saya gitu. Ya, betul. Ya. Uncle, kapan nih insya Allah setelah pandemi ini, kalau kondisinya sudah pulih, aku pengen bikin ini gathering sama tim 1000 kisah menginspirasi sama sahabat inspirasi. Pengennya tuh ya nanti keliling gitu Uncle. Di Bandung juga nanti ada 1000 KM Bandung gitu kan, komunitas jadinya kita. Siap. Mohon supportnya ya Uncle. Pasti. Gitu kan, kita nih pengen jadi komunitas yang besar gitu kan. 1000 kisah menginspirasi Bandung, 1000 kisah menginspirasi Bali, 1000 kisah menginspirasi seluruh Indonesia, bahkan nanti ada juga bikin roadshow-nya ya, kita bikin roadshow-nya. Iya, kita bikin roadshow-nya gitu kan. Kan seru gitu, nanti kita tanya jawab, kita sharing bareng kayak gitu. Makasih banyak Uncle, sampai di sini dulu, izin mau maghrib di sini. Ya, doa terbaik buat Uncle dan keluarga. Semoga Allah berkahi, semoga Allah selalu melindungi, semoga Allah selalu menjaga ya kan, dalam hidayah dan inayahnya Allah. Semoga sehat selalu ya kan, berlimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagu terakhir dari ini kita sama-sama
Beristighfar ya, yuk sama-sama beristighfar. Ayo kita sama-sama beristighfar. Yuk sama-sama. Nah, tinggal 24 detik lagi waktu kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Astagfirullah.